6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ada 9 kriteria ya pindah memilih itu. Kalau pindah yang 8-nya itu kan adalah pindah karena pekerjaan, karena tugas, itu karena dia saat layanan YB Bergaya ini nanti kami akan dilaksanakan tahun ini yaitu di 7 kapal tipe 2000 yaitu KM Sibuntang, Teluk Tengah, Roda, Lampiru hingga. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio Tanganapada, kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Bau-Bau terus melayani pengajuan pindah memilih pada pemilu 2024. Pelni menyiapkan layanan Wi-Fi berbayar di 10 kapal pada tahun 2024 untuk memudahkan penumpang berkomunikasi selama pelayaran. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 11 Januari 2024. Kita ke berita yang pertama. KPU Bau-Bau terus melayani pengajuan pindah memilih pada pemilu 2024. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hermulku melaporkan. Kalau DPTB ini kan ada 9 kriteria ya pindah memilih itu. Ya, kalau pindah yang 8-nya itu kan adalah pindah karena pekerjaan. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau juga disibukkan dengan penyusunan daftar pemilih tambahan atau DPTB. DPTB merupakan pemilih pindahan karena kondisi tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS di mana pemilih terdaftar dan ingin menggunakan haknya di TPS lain. Di Kota Bau-Bau, hampir setiap hari sejumlah masyarakat mendatangi kantor KPU untuk mengajukan permintaan pindah pemilih. Ketua KPU Kota Bau-Bau Laude Supardi mengatakan pelayanan DPTB sudah dimulai sejak 22 Juni 2023 lalu. Kalau DPTB ini kan ada 9 kriteria ya pindah memilih itu. Ya, kalau pindah yang 8-nya itu kan adalah pindah karena pekerjaan, karena tugas, itu karena dia saat dirawat atau dia saat masuk sebagai terpidana atau masuk penjara, sehingga dia tidak bisa melakukan pemilihan di tempat asalnya, sehingga dia harus untuk bisa memilih dia harus mengurus surat pindah memilih. Dijelaskan dari 9 kondisi yang dapat mengajukan pindah memilih, 4 diantaranya masing-masing bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap, tertimpa bencana, dan menjadi tahanan rutan atau lapas. Keempat alasan ini dapat mengajukan pindah memilih maksimal hingga H-7 hari pemungutan suara atau 16 Januari sampai 7 Februari 2024. Sementara alasan lainnya, penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, bekerja di luar domisili, menjalani tugas belajar, menempuh pendidikan menengah atau tinggi, serta pindah domisili dapat mengajukan pindah pemilih maksimal H-30 sebelum hari pemungutan suara atau 15 Januari 2024. Kemudian ada juga namanya pindah domisili. Pindah domisili itu adalah pindahnya semua elemen data orang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga dia bisa menggunakan hak suaranya sesuai dengan hak-hak konstitusionalnya. Kemudian ada juga namanya pindah domisili. Pindah domisili itu adalah pindahnya semua elemen data orang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga dia bisa menggunakan hak suaranya sesuai dengan hak-hak konstitusionalnya. Sebelum mengajukan pindah memilih, baik di PPK, PPS maupun kantor KPU, yang bersangkutan harus memastikan telah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Kemudian menunjukkan KTP elektronik atau KK, disertai dokumen alat bukti pendukung yang terdiri dari surat tugas atau keterangan atau pernyataan sesuai alasan pindah memilih yang dibubuhi tanda tangan dan cap basah. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Pelni menyiapkan layanan Wi-Fi berbayar di 10 kapal pada tahun 2024 untuk memudahkan penumpang berkomunikasi selama pelayaran. Selengkapnya, Afriansyah melaporkan. Layanan YB Bergaya ini nanti kami akan dilaksanakan tahun ini yaitu di 7 kapal tipe 2000
PT Pelni menyiapkan layanan Wi-Fi berbayar di 10 kapal pada tahun 2024 untuk memudahkan penumpang berkomunikasi selama pelayaran. Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni, Nuraini Desi mengatakan 10 kapal tersebut terdiri 7 kapal tipe 2000 yakni KM Bukit Siguntang, KM Kelut, KM Labobar, KM Dorolonda, KM Lambelu, KM Tidar, dan KM Sinabung. Kemudian lanjutnya 3 kapal tipe 1000 yaitu KM Au, KM Tilongkabila, dan KM Leuser. Tahap awal kata Desi, layanan Wi-Fi berbayar telah dipasang di KM Kelut yang mendapat antusias penumpang begitu tinggi. Layanan Wi-Fi berbayar ini nanti kami akan dilaksanakan tahun ini yaitu di 7 kapal tipe 2000 yaitu KM Siguntang, Kelut, Labobar, Dorolonda, Lambelu, Tidar, dan Sinabung. Kemudian ada 3 kapal tipe 1000 yaitu di Au, Tilongkabila, dan Leuser. Dan ini secara bertahap Pak, insya Allah mungkin bulan Februari akan ada penambahan kapal, tapi yang jelas kami kemarin mulai bulan November saja untuk 1 kapal Kelut yang sudah kami pasang itu luar biasa Pak antusiasnya penumpang. Salah satu manfaat layanan Wi-Fi ini kata Desi, penumpang bisa setiap saat mengabari sanak keluarga maupun karib kerabatnya di darat ketika sedang berlayar menggunakan kapal Pelni. Desi mengatakan Pelni terus melakukan transformasi bisnis dan layanan demi meningkatkan kepuasan penumpang. Beberapa transformasi yang juga sudah dilakukan kata Desi, termasuk menghadirkan layanan add-on merupakan layanan tambahan di kapal penumpang kelas ekonomi berupa penyediaan bantal dan sarung bantal, spray, selimut, serta fasilitas lainnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Puluhan kelompok tani di Kota Bau-Bau menerima bantuan sosial alat pertanian dan ribuan bibit jagung hingga bibit pohon buah-buahan. Mengenai hal itu, Wade Nurliani melaporkan. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau menyalurkan beragam jenis bantuan kepada puluhan kelompok tani berupa sarana dan prasarana pertanian, bibit pohon hingga pupuk. Bantuan sosial kepada kelompok tani ini berdasarkan usulan masyarakat lewat proposal dan telah lulus verifikasi berupa penetapan calon petani calon lokasi atau CPCL dari Dinas Pertanian. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Siti Rahma Saraswati menyebutkan sumber bantuan tersebut berasal dari APBD tahun 2023 dan APBN berupa bangunan bangsal pasca panen serta step house. Disebutkan Rahma, khusus pengembangan budidaya jagung hibrida, Dinas Pertanian menyerahkan 725 kg benih jagung dilengkapi dengan 1,25 ton pupuk MPK dan 50 unit alat tanam jagung kepada 6 kelompok tani. Seluruh bibit akan ditanam di lahan seluas 50 hektar di Kecamatan Bungi dan Sorawolio. Kemanfaatan tentu banyak, tapi kesesuaian pasti secara teknis harus diperhitungkan kesesuaian teknis, kemudian ketersediaan alokasi anggaran. Jadi banyak yang mungkin akan secara berkala dipromosikan pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya kata Rahma, pengembangan hortikultura kawasan buah-buahan, pihaknya memberikan bantuan bibit lengkeng sejumlah 2.300 pohon kepada 13 kelompok tani yang ada di Kecamatan Sorawolio di Karya Baru dan Kaisabu dengan luas lahan 6,5 hektar. Di wilayah Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Dinas Pertanian juga menyalurkan 2.500 bibit pohon jeruk siompu dan 250 karung pupuk kepada 3 kelompok tani dengan luas lahan 6,5 hektar. Pihaknya juga menyerahkan 1 unit alat pasca panen pengolahan kopi berupa mesin sangrai dan giling kopi untuk kelompok usaha BWI Perkasa Kreatif. Berikutnya bantuan sarana prasarana pertanian berupa alsintan kultivator sejumlah 6 unit, sebarannya 1 unit di Kecamatan Lea-Lea dan 5 unit di Kecamatan Sorawolio. Alat pendukung lainnya berupa hand sprayer sejumlah 16 unit yang ditempatkan di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP yang diperuntukkan untuk pengembangan kebun. Alat tersebut juga dapat diakses para petani sekitar. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita terakhir, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertan Kota Bau-Bau menyebutkan produksi padi petani di kota pemilik benteng terluas di dunia ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kepala Dispertan Bau-Bau, Muhammad Rais, menuturkan produksi
padi petani meningkat mencapai 4,7 ton gabah per hektar pada tahun 2023 dengan luas tanah hampir mencapai 1.000 hektar. Sedangkan tahun 2022 produksi hanya 4,3 ton gabah per hektar. Menurutnya, kenaikan produksi ini lantaran pihaknya melakukan pengadaan benih padi baru dengan tetap varietas Santana, karena selama ini benih yang digunakan petani tidak pernah diganti. Dikatakan pada tahun 2022 pihaknya mengganti benih padi yang baru tetap jenis Santana sehingga bisa mendongkrak produksi yang tadinya hanya 4,3 ton per hektar, sekarang bisa sampai 4,7 ton per hektar. Pada tahun 2024 ini semoga masih bisa tetap dipertahankan untuk padi sawah. Memasuki musim tanam dan penghujan tahun 2024 ini Dispertan Bau-Bau memprioritaskan petani untuk menanam padi sawah selain tanaman lain. Namun begitu diakuinya terdapat sejumlah keluhan petani karena intensitas hujan masih kurang sehingga beberapa petani khawatir musim ini tanaman akan kekurangan air lagi. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Bau-Bau terus melayani pengajuan pindah memilih pada pemilu 2024. Pelni menyiapkan layanan Wi-Fi berbayar di 10 kapal pada tahun 2024 untuk memudahkan penumpang berkomunikasi selama pelayaran. Demikian Kepton pagi ini, Anda dapat dengarkan informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, selamat pagi dan sampai jumpa.